semuanya, perkenalkan, nama saya Saraya Febriani. Saya merupakan mahasiswi Universitas Jambi, Program Studi Pendidikan Fisika 2019. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai gerak lurus. Langsung saja ke videonya. Baiklah, sebelum ke pembelajarannya, perlu kita ketahui, suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya selalu berubah terhadap satu acuan. Ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya disebut juga dengan kinematika. Nah, untuk menghindari terjadinya kerumitan gerakan, benda dapat didekati dengan analogi penggerak partikel ataupun disebut juga dengan benda titik. Dan gerak lurus disebut juga sebagai gerak satu dimensi. Yang kedua, perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Yang pertama, perpindahan. Perpindahan vektor, perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu, atau tergantung sistem koordinat. Seperti pada gambar, benda mengalami perpindahan dari titik A menuju titik B. Rumus dari perpindahan vektor ini adalah delta X sama dengan X2 dikurang X1. Contoh dari perpindahan ini, benda bergerak dari A ke B 5 meter dan kembali lagi ke A. Perpindahan delta X sama dengan 0, sedangkan jarak 5 meter ditambah 5 meter sama dengan 10 meter. Yang kedua, kecepatan vektor. Bila benda memerlukan waktu delta T untuk mengalami perpindahan delta X, maka yang pertama kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu yang diperlukan. Atau V rata-rata sama dengan X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1 sama dengan delta X per delta T. Seperti pada gambar, V rata-rata merupakan kemiringan garis yang menghubungkan X1 dan X2. Atau juga, V rata-rata merupakan lintasan dari X1 dan X2. Yang kedua, kecepatan sesaat. Kecepatan rata-rata apabila selang waktu mendekati 0. Atau kecepatan pada suatu saat tertentu. Dengan rumus V sesaat, limit delta T mendekati 0, delta X per delta T, sama dengan dx per dt. Bila benda memerlukan waktu T untuk menempuh jarak X, maka kelajuan rata-rata dibagi jarak sama dengan jarak total yang ditempuh dibagi dengan waktu yang diperlukan, atau V sama dengan X per T. Kemudian yang ketiga ada percepatan. Percepatan rata-rata. Perubahan kecepatan per satuan waktu dengan rumus A rata-rata sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1 sama dengan delta V per delta T. Yang kedua, percepatan sesaat. Perubahan kecepatan pada suatu saat tertentu atau percepatan rata-rata apabila selang waktu mendekati 0. Dengan rumus A sama dengan limit delta T mendekati 0 delta V per delta T. A sama dengan dV per dt sama dengan d kuadrat X per dt kuadrat. Yang ketiga, gerak lurus beraturan atau GLB. Merupakan gerak lurus suatu objek di mana dalam gerakan ini kecepatannya tetap dikarenakan tidak adanya percepatan, sehingga yang ditempuh adalah kelajuan dikali waktu. Percepatan pada GLB ini adalah 0. Kemudian yang keempat, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB merupakan fenomena gerak benda pada lintasan lurus yang memiliki percepatan konstan. Contohnya saat melakukan pengereman pada kendaraan. Yang kelima, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas merupakan salah satu bentuk gerak lurus dalam satu dimensi yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasinya saja. Gerak jatuh bebas juga merupakan contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Percepatan yang digunakan untuk benda jatuh bebas adalah percepatan gravitasi. Biasanya G sama dengan 9,8 meter per detik. Sumbu koordinat yang dipakai adalah sumbu Y. Dalam mengambil acuan, gerak jatuh bebas harus hati-hati. Bila ke arah atas, maka positif, dan ke arah bawah, yaitu negatif. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah sedikit penjabaran tentang materi gerak lurus. Sebelum mengakhirinya, saya ingin berpesan, dimanapun dan kapanpun, kita harus tetap belajar.
Karena dengan belajar kita bisa menjadi orang yang pintar dan cerdas. Namun, untuk bersemangat dalam belajar, terkadang perasaan malas itu bakal datang. Nah, yang membuat orang itu akan menunda-nunda atau berhenti untuk belajar. Akan tetapi hal tersebut adalah hal yang lumrah. Saat dalam kondisi tersebut, yang terpenting jangan terlalu lama untuk terlena dan berlarut-larut dalam kemalasan tersebut. Kita harus kembali semangat untuk mengejar cita-cita kita. Dan untuk bagaimana caranya